saya mendapat undangan malam Khamis yang akan datang. Malam Khamis tanggal 17 Muharram atau tanggal Rebone tanggal 28 Januari. Ini ku dugeni haul Mbah Sunan Bonang wonten Tuban. Acarane malam Khamis khataman Quran. Nah, niki sing kula badhe hadir insyaallah. Sasampunipun khataman Quran wonten ing Masjid Astana, Masjid Sunan Bonang piyambak. Niku lajeng nggih sekadar tahlil terus ziarah teng pesarian. Acarane sateruse dina Khamis isuk niku khitanan umum. Lajeng dina Khamis sore niku tahlilan umum. Lajeng malam Jumat pengajian umum. Lah kula namung badhe hadir malam Khamis. Jadi berangkat dugi Jember insyaallah dina Rebo isuk. Teng Tuban kira-kira nggih maghriban. Nah nikah khusus ada kanca-kanca jamaah di Krulwofilin mereng pengumuman penekah kenging Obama sareng-sareng merabui kasa sareng tiga perkara karena berangkat nak ya ator dekik pulang pun oleh pun apa nyamah kesanggupan dari kanca-kanca Kertosari, tapi gelak beda sorak gagal robana karena beda uzur semendadak sediri Kertosari. Jika khususnya dari kanca se luar kota, terutama Sedepakem lah. Menabi beda se terong rabuna areng-sareng toreh berangkat dari kantor akhir Rebuh jadi sidu malam nikah nih makin malam Senin, Selasa, Rebuh di Rebuh berangkat dari kantor pas semarena malam Khamis kulah hajat terus preman jadi tak usah nginep. Nah ini kalau pama beda kanca saya terhadir negak juga dari jamaah Zikrulwofilin dari Mojokerto mereka beda wakil lah kantor mereka juga bentuk rombongan kasak terus langsung ke Tuban. Nah ini kaca-kaca menabi beda kaca-kaca dan muka-muka beda dari Arjasa Bergen apa Tore ini kapompong kesempatan saya ini adeki napa saya baca adeki sini kultural nih pesarian nah Sunan Bonang tikel pada deki ya terakhir ya. Mereka mau bisa Tore usaha bentuk rombongan mohon bisa engki sekelompok kendaraan tibik baik nih jadi bisa preman mereka
Jadi dekik datang ke asap malah kemis Pleman ke Jember. Kisah Pak Depak kan pun sini. Kita usah nginep supaya tak kewe melarut orang dah dan gula. Kalau mereka sok punya orang jamaah nah. Apa-apa sahabat kau lah emot dak terbunah guru kau lah. Bada setong waliullah bada tanah Arab. Saya laku mesen dak para habib saya entar ke tanah Jabah. Mesen dak rumah. Baan mun datang ke tanah Jabah, saya ngak lah. Kutu lebat labeng obat. Labeng ke tanah Jabah dua. Setong Sunan Bonang, nomor 2 Kiai Khalil Bengkalan. Ini kata guna salah setong aulia. Si aulia kena pada tanah Arab tak orang kantoh sama sekali. Tapi ni ada bu mesen sebelum pada orang Habib saya datang ke tanah Jawa lakukan pesen. Sampean kalau ke tanah Jawa harus lewat pintunya, ini kan? Pintunya tanah Jawa itu 2, Sunan Bonang dan Kiai Khalil Bangkalan. Nika saya aparin keterangan dak kula engki peneka almarhum Kiai Ahmad Kushairi bin Siddiq. Jadi kula ngemot penikah, insyaallah nika ampun tepak ya. Menabi panjenengan sedajah menabi sekongang oleh hormat muka-muka oleh rahmat Allah. Ini untuk selanjutnya supaya baik, kalau ada yang mau ikut bersama-sama lebih baik didaftar ya. Nah, saya minta kalau memang betul ada, tapi gula tak sedia napa-napa lah gula. Oh ada bisnya Pak. Wah, pun tentara ke BCB woi, usaha BCB woi tore. Apa orang gula dari kantor gulaku terus berangkat Tuban, terus langsung Haltaman, terus tahlil, terus ke Pesarian, terus Sleman. Jadi montroring ke sango ketopak, atau sango nopo jenenge, botot, nyaman gini berjeret marem pun, insyaallah lebih saya nikah. Moga para hadirin, kula badhe mulai menerusaken pengaosan. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan pada malam Senin yang lalu yaitu tentang syukur. Sudah cukup saya jelaskan muqaddimah atau ABC-nya supaya jangan terputus, supaya tak pegak keterangan sing dereng mantun dereng sampurna niku ing mriki badhe kula terusaken. Saderenge kula kepingin nukil langkung rumiyin dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 bab syukur, yaitu sabda beliau, man qala subhanallah falahu asyru hasanat. Sapa sing wirid subhanallah pisan falahu asyru hasanat, mongko ganjarane padha karo 10 kebagusan, double 10. Siji subhanallah itu
double 10. Wa man qala la ilaha illallah, sapa sing miritno la ilaha illallah, falahu 20 hasanah. Mongko wong iku oleh ganjaran 20 kebagusan. Wa man qala alhamdulillah, sapa sing miritno alhamdulillah, falahu 30 hasanah. Mongko wong iku oleh ganjaran 30 kebagusan. Teng mriki dawuh niki pun jelas. Mon maca subhanallah oleh 10 kali kejerna. Mon maca la ilaha illallah 20. Mon maca alhamdulillah 30. Jadi meniku neka pangkat ta alhamdulillah neka paling tinggi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda kanjeng Nabi begini, afdalul zikri, zikir yang paling baik la ilaha illallah, ini yang paling baik. Wa afdalud du'a alhamdulillah, doa yang paling baik adalah alhamdulillah. Nikah ini yang paling baik ini. Jadi hadis ini yang kedua, tadi seolah-olah alhamdulillah itu paling tinggi 30, di bawahnya alhamdulillah la ilaha illallah 20, lalu di bawahnya ini subhanallah 10. Nah, lalu sekarang diterangkan oleh kanjeng Nabi bahwa la ilaha illallah itu termasuk zikir, zikir yang paling baik. Lalu alhamdulillah itu termasuk doa yang paling baik, masuk golongan doa. Jadi zikir, doa. Tapi sungguh pun demikian, masih ada lagi sabda beliau yang di sini oleh ahli mustalahul hadis, ahli memeriksa hadis ini di lam ajidhu marfu'an wa innama rawahu ibnu abi dunya fi kitab syukur an Ibrahim an-Nukhai yuqal alhamdu aksarul kalami tadha'ifa, yaitu sabda yang di sini dikutip oleh Imam Ghazali, laisa syai'un minal azkari yudha'afu ma yudha'afu alhamdulillah. Ora enek zikiran sing dilipat-lipat, didobel-dobel kaya dene alhamdulillah. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, jangan kamu mengira, wala tazunnanna anna hadhihi alhasanat biizai tahrikil lisan bihadhihi alkalimat min ghairi husuli ma'aniha fil qalb. Jangan kamu kira pahala-pahala yang banyak itu tadi itu hanya sekedar menggerakkan lidah, bibir, karo nyebut alhamdulillah ngetoai, apa sekedar menggerakkan lisan di hadil kalimat tanpa menangkap isinya, tanpa meresapi, menghayati maknanya fil qalbi, di dalam hati. Cuma mau nyetok bibir tetapi hatinya kosong, ya tak boleh ngari, ya je sini kita pun telepon Imam Ghazali sing dikandakno subhanallah iku didobel 10,
nek la ilaha illallah 20, alhamdulillah 30, iku nek lesanmu zikir tapi uga atimu ngangen-ngangen maknane. Apa maknane? Fa subhanallah kalimatun tadullu ala taqdis. Subhanallah itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan takdis, mensucikan, nyuciake Allah. Suci, tidak ada yang suci kecuali cuma Allah tak. Jadi maha suci Allah. Dari apa? Ya dari segala kekurangan, ya dari cacat, ya dari apa saja yang kurang baik, itu maha suci. Ini namanya subhanallah. Orang enak pangeran illallahu angin Allah, itu merupakan kalimat yang menunjukkan tauhid. Hanya Allah, hanya Allah, hanya. Itulah ilaha illallah. Jadi urutannya, katanya Imam Ghazali, ya dari subhana dulu, maha suci Allah. Ini dulu. Jadi orang kalau mau wiritan, mau zikir, berangkatnya dari titik tolak subhanallah. Mulai dari Aisyah. Okay? Subhanallah, maha suci Allah. Apa jauh maha suci? Maha suci dari kekurangan, dari cacat, dari kelemahan. Pokok paling sempurna Allah nikah. Maha suci dari sifat seengak-engak pada makhluk. Betul, maha suci. Yang maha suci itu cuma satu, lah ini kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma. Hanya. Ini namanya tauhid. Walhamdulillah, sedang kalimat alhamdulillah kalimatun tadullu ala ma'rifatin ni'mah minal wahidil haq. Sedang alhamdulillah adalah kalimat yang menunjukkan bahwa saya, ya, jadi yang mengucapkan itu sudah mengerti, sudah mengenal, sudah menyadari nikmat yang saya terima mulai di dalam perut sampai lahir, sampai besar, sampai mati. Nikmat itu hanya dari Allah saja. Nah, ini kan. Jadi kalau kita melihat susunan ini, maka perlu ini, terutama ahli wirid, anggota zikir, juga umumnya umat Islam harus mengerti bahwa dia berangkat memulai hidupnya di dunia ini harus dimulai dari stasiun atau terminal yang namanya subhanallah. Ini dulu berangkatnya dari sini, stasiunnya. Maha suci Allah. Yang maha suci cuma Allah, yang lain tidak. Ini satu. Kalau ini sudah menjadi dasar, di atas dasar ini ditumpangkan, yaitu kalimat hanya Allah saja, hanya Allah saja yang maha sempurna, yang serba baik. Ya. Ini namanya la ilaha illallah. Kemudian dengan dasar landasan ini kita menjalani hidup ini. Menjalani hidup ini dengan memakai sayap burung, sayap lembang. Kalau kita itu menggunakan kata-kata kaki dan tangan,
kita jalan mulai dari subhanallah dan la ilaha illallah sebagai dasarnya, sebagai realnya, lalu kita yang jalan ini memakai kaki atau memakai roda, memakai sayap, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah adalah merupakan alat, adalah merupakan sayap, adalah merupakan kendaraan untuk mengharungi hidup ini. Apa artinya alhamdulillah? Menyadari bahwa segala nikmat yang kita terima itu hakikatnya adalah dari Allah, bukan dari kita. Kita ini hanya berusaha, ikhtiar. Tapi saya nemtuakan, nemtokno hasil tidaknya itu adalah Allah. Karena itu, mongkaulah baras, itu hakikatnya Allah. Kalau kita itu bisa berumah tangga berhasil dengan baik, oh bukan karena kamu, tapi itu adalah karena pertolongan Allah. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menerima salam dari nenek nda atau kakek Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad, tandakno ya nang umatmu, aku kirim salam, ya. Iki kirim salam teng kula sampean, Nabi Ibrahim, ya. Lan terangno nek tandurane swarga iku siji, yaiku la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan yang sesungguhnya untuk mengerjakan sesuatu atau kekuatan untuk menghindarkan, ya, artinya ngilangi sesuatu kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Mon orang pun andi teguh nekah toreh wiritan, monggo. Itu namanya andi teguh itu sudah. Karena itu saya membaca di dalam riwayatnya orang-orang besar, kata-kata ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini menurut urutannya, pertama subhanallah, sesudah itu la ilaha illallah, subhanallah, okay. Terus alhamdulillah, terus la ilaha illallah, terus Allahu akbar. Nika bacaan nempak, nika baca satu setel itu, satu setel. Sampai dikatakan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 4 serangkai itu yang disebut al-khulafa'ur rasyidun, ini punya wiritan ya 4 ini. Yang pertama subhanallah, itu wiridna Sayyidina Utsman bin Affan. Wiritane Sayyidina Utsman, cekelane niku subhanallah. Terus alhamdulillah niku wiritane Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Terus la ilaha illallah niku wiritane sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus Allahu Akbar niku wiritane Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Memang orang 4 itu memang melambangkan lafal-lafal ini. Subhanallah itu takdis, maha suci. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat. La ilaha illallah, tauhid.
Allahu Akbar. Ini tekad. Hanya Allah sajalah yang maha besar. Yang lain ini sipil. Yang lain itu apa itu? Ini Sayyidina Umar. Pantas nek Sayyidina Umar niku gendira Allahu Akbar nika. Sobung saya ketakok kabir bujengan jadi kan. Mulai coba Sayyidina Umar, ayo sopai tak labrake lho. Niki pancen pantes. Semangat Allahu Akbar. Ini yang telah berhasil menggerakkan umat Islam dan rakyat Indonesia tahun 45. Iya. Waktu revolusi ini pecah. Gurkha, Nika, Inggris, Londo, kabeh niku cepok Allahu Akbarnya rakyat yang pakai bambu runcing itu bisa nabui. Nika. Ya Allah Akbar. Kita termasuk PKI apa nih cepok Allahu Akbar nika. Orang nika memang Allah itu lembang daripada kegagahan dan kesatriaan menghadapi musuh. Waktu tentara Islam pertama kali memasuki kota Konstantinopel di Turki ini ibu kota Romawi Timur, itu adalah dengan takbir Allahu Akbar. Nah, ini yang perlu saya terangkan di sini, gandeng kalayan niki, yaitu alhamdulillah ini adalah lambang dari kesyukuran, syukur. Di sini oleh Imam Ghazali sudah saya terangkan tempo hari. Syukur niku pengertiannya pertama harus mengenal ABC. ABC syukur ini pengertian ini. Harus punya pengertian. Punya bekhrib, punya ilmu. Apa itu syukur? Nah, untuk mengetahui apa yang dinamakan syukur, kita harus tahu ABC. Apa ABC? ABC-nya syukur 3. 1 mun'im, 2 ni'mah, 3 in'am. Mun'im yang memberi, ni'mah nikmat, pemberiannya itu disebut nikmat. In'am motifnya, alasannya, maksudnya memberi apa? Itu inam. Ketimun kaulis panjenengan nerima pemberian dari seseorang. Pertama kita harus tahu siapa yang memberi saya ini. Oh iya, itu mun'im namanya. Apa yang diberikan? Ini, umpamanya apa ini itu? Ya. Apa korek, apa pulpen, oh ya ini, iya. Lalu apa maksudnya? Ini harus tahu dulu, coba kincak-kincak. Apa dia kok memberi saya? Kok dengarin, gitu loh. Kok aku diparingi ini, ki apa maksudnya? Karpe kok apa? Ini. Kalau kita sudah tahu 3 ini, baru kita iso noto syukur dan terima kasih. Nah, untuk ini sikap atau cara kita menghadapi itu dinamakan hal. Hal. Kalau tadi itu namanya ilmu atau ma'rifat, pengertian. Imam Ghazali itu menerangkan syukur itu punya 3 aspek. Atau harus dilihat dari 3 sudut. 1, ilmu. Pengertiannya apa? Nah, itu tadi itu. ABC-nya tadi itu. Nomor 2,
hal. Artinya sikapnya kita bagaimana menerima itu. Sikap. Ini hal. Lalu 3, amal. Artinya realisasinya syukur bagaimana. Pelaksanaannya bagaimana. Untuk menyatakan yang disebut syukur. Nah ini tentang ilmu sudah. Makin gue nerang lagi hal. Sikap kita bagaimana? Nah, sudah tentu lamun ono wong nerimo peparing wis terang bunga, seneng. Sapa wong sing diparingi barang sing apik kok ndak seneng? Seneng niki wonten 3. Jurusane niki 3. Monggo niki kula terangaken. Diupamakne kaya dene ratu utawa presiden utawa kepala daerah ya pembesar ratu itu memberi hadiah jaran kepada seseorang. Nggih, kula dikai jaran. Lah teng mriku carane kula nrimo peparing hadiah atau kenikmatan jaran niku wau ana 3 carane. Ada yang melihat seneng bunga krana jarane apik. Jarane apik, gede lincah dan walhasil cara nune kuda bima lah sudah nggih. Apik. Dan ini merupakan harta, merupakan kekayaan yang bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Juga kuda yang ini sebagai tumpaan bisa dijadikan kendaraan, tompaknya bisa jual keneng. Walhasil perhatian saya itu hanya terpusat melihat kepada jaran nikah. Boleh tak ngabos napa-napa, saya bos nih cuma jaran ini ketol gitu. Sudah alhamdulillah. Wis aku iki bejo banget aku iki. Apa? Delok jaranku iki. Jaran. Sampai lali deh iku. Teko sapa jaran iki? Lali. Pokoknya jaran. Aku duwe jaran jempol paling bagus. Dono sak Jember duwe jaran. Lah jaran to saya bos. Kenapa? Iya ini kan umpama ditumpaki yo gagas sing numpak. Cara umpama digawe peliharaan ya juga itu bagus. Umpama dijual ya harganya mahal. Pokok ini merupakan kebanggaan. Sopo sing duwe jaran kaya iki. Ada orang menerima pemberian jaran itu berhenti di jaran tok. Nah, ini. Oleh karena itu katanya Imam Ghazali, orang ini gembiranya ya cuma satu tujuannya karena dia memang senang sama jaran itu. Ya sudah, dengan tidak sama sekali dia menoleh kepada si ratu tadi itu. Saya beri ini pun tak yabes pun. Tidak diperhatikan lagi. Sampai umpama ini. Biarpun bukan raja yang memberi. Umpama dia nemu jaran koyok niku. Teng alas. Dia juga akan merasa gembira sama saja. Buat dia itu apa diberi bupati, apa presiden, apa saya nemu di alas, pokoknya jarane kudu kaya iki. Podo. Buat saya tidak soal apa dari raja, apa dari siapa. Malahan bodo kebajute kadang-kadang. Pokoknya aku asal oleh jaran kaya iki.
Senajan lho umpamane dikai maling umpamane ya sih tetap bunga. Senajan terang barang colongan, aku udah nyolok aku dikai. Ya gitu. Gembira dia itu. Jadi buat dia faktornya kegembiraan karena melihat bendanya, melihat nikmatnya. Dia tidak melihat lagi mun'im, tidak lagi in'am, tapi ni'mah. Yang kedua, dia merasa gembira, ini pandangan lain ini. Bukan karena jarannya, tidak, tapi karena pemberian jaran yang baik ini menunjukkan perhatian raja itu kepada saya. Kasih sayangnya si raja itu kepada saya. Kalau dia tak cocok dengan saya, kalau dia tidak senang sama saya tidak akan diberi jaran seperti ini. Ini cara yang kedua. Jadi karena merasa bahwa jadi umpama orang ini diberi jaran, tapi yang memberi bukan raja itu, orang yang dihormati itu, dia tidak senang, tidak seberapa senang. Ya lihat-lihat dulu, kalau yang memberi saya ini raja, saya senang karena saya merasa raja itu memperhatikan saya, Tapi kalau saya diberi orang bukan raja, umpamanya teman saya, kegembiraan saya ya gembira, cuma tidak seperti yang tadi. Nah, di situ tergantung kepada mun'im, siapa yang memberi. Ini yang kedua. Malahan sebenarnya dia itu sebenarnya tak pakai parlo ke ini apa kuda ini. Sebab umpamanya ya saya kurang senang sama kuda, umpamanya saya. Tapi sekalipun saya kurang senang sama kuda, atau saya sudah punya kuda banyak, tapi karena saya diberi kuda ini oleh si raja, saya tetap gembira. Bukan karena saya terrojaran ini, saya sudah banyak, kuda saya banyak sudah. Tapi karena saya gembira menerima ini, karena ini menunjukkan bahwa kiai atau pembesar yang memberi saya ini, itu neser atau punya perhatian kepada saya. Paham ya? Nah ini kan. Ini yang nomor 2 nih. Ini kan supaya malah kadang-kadang saya itu tidak memerlukan sama sekali kuda. Buat apa saya ini kuda itu? Jaring saya ini umpamanya ya. Wong aku ki umpamanya guru atau kiai di langgar dikai jaran. Kayak apa jaran? Aku dikai jaran. Bada orang ngatore jaran. Kenapa? Saya tidak memerlukan. Tapi saya merasa gembira sekalipun saya tidak perlu. Sama dengan orang tak tujuan rokok beri korek, beri korek, dong. Kayak apa korek? Aku tidak perlu korek. Rokok yang tidak doyan aku. Tapi karena korek ini yang memberi presiden atau kiai yang disenangi, ya, maka saya tetap gembira. Paham gak? Nah, ini kasih nomor 2 nih. Pas nomor 3. Nomor 3, ada orang yang merasa gembira diberi jaran karena dengan jaran ini saya bisa pakai untuk melayani keperluan raja itu. Memang kuda ini saya perlukan untuk berkhidmat, umpamanya untuk mendekatkan diri kepada raja itu, supaya saya yang rumahnya jauh bisa saben waktu pergi nek kejaran mencara konang ya, cara kuno nek saiki Mercedes ya, dikai mercy umpamane oleh presiden. Ini saya pakai
ke Jakarta, kemana, untuk keperluan negara, untuk keperluan mengurusi rakyat. Loh, untuk saya pakai berkhidmat kepada raja itu gembira saya. Alhamdulillah, aku saiki dikai mercy oleh pemerintah. Kenapa? Ya, enak, jadi aku nek ngurus rono-rono iki lu enak. Nah, itu gembiranya dia. Ini yang ketiga. Sekarang saya robah ini. Bukan raja sekarang, tapi Allah sekarang. Yang memberi itu bukan raja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nek cara wong tauhid, orang yang Islam yang tadi itu, sekarang Allah. Nah, juga begitu. Orang paring nikmat ya Allah, maki maaf nih, menoreng bine laken nek kegonteng. Umpama lagi ini kan nikmat. Ada apa beriin bini reti. Ini kan nikmat. Beriin anak nikmat. Anak genteng, ya. Diberi sawah, kekayaan, umpamanya kesehatan. Ini kalau orang Islam harus percaya semua itu yang memberi adalah Allah. Sekarang bagaimana kita? Hal sikap kita gembiranya menerima itu bagaimana? Nah, ini ada 3. Sini kan? Ada yang cuma melihat nikmatnya itu saja. Nah, seperti ini kujarna. Alhamdulillah, bojoku ayu. Mamane. Alhamdulillah pakaianku. Aku duwe kesugihan, kekayaan. Aku punya pangkat. Yang dilihat itu cuma itunya tok, jarene tok saya, Bos. Umpama saya kaya karena menipu partai gemuk, ya saya tetap gembira. Yang buat saya yang penting rumahnya besar, punya kendaraan bagus, punya istri bagus, punya anak punya, alhasil macam-macam itu. Tak tahu saya itu dari siapa lah, tak tahu lah sudah. Nah ini kalau hanya di situ toh berhentinya, ya. Ini yang nomor 1 tadi. Yang nomor 2, saya merasa terharu. Karena saya diberi begini, ini menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan saya. Pas ngabos-ngabos cipi, lalu saya apa terhadap Allah? Kalau Tuhan memberi saya begini, ini nikmat-nikmat, ini menunjukkan Tuhan itu memperhatikan. Ngereken kok. Engkau receh kerena, ya Allah. Engkau ki masuk ki buku, ya Allah. Ki eladini, ya Allah, kok ya. Cara kasar. Masih diperhatikan saya. Lalu saya terhadap Allah apa? Nah, ini kan nomor 2 nih orang ini, termasuk nomor 2 nih. Engkau paringi soki, paringi nikmat, paringi seneng, beres, andi anak, pinter, sampai turta. Tidak lalu hatiku mementang anak, cap jempol, berdengar ya. Ada, nah ini. Ini nomor 1 gila ini. Saya keberi kacun ini cuma anak. Ayo, telok anakku, coba telok. Ikong ini, iko pasikoy aku, sajali. Nah, ini kita nomor 1 gila. Okay? Nomor 2 punten, aroma senyetek gitu. Ini saya diberi begini. Adalah dari Allah. Menunjukkan Allah itu mempunyai kasih sayang kepada saya. Nah, ini kamu nomor 2. Pas nomor 3, seperti yang nomor 2, cuma lalu dia begini. Iya, saya ini diberi anak, saya ini diberi kekayaan, saya ini diberi pangkat, saya ini diberi pengaruh oleh Allah. Untuk apa? Nah, ini gak nomor 3. Apakah dengan pangkat saya ini saya bisa berkhidmat kepada Allah? Apakah saya dengan kekayaan saya ini bisa berbakti kepada Allah? Nah, ini nomor 3 nih.
Padahal gelak orang paring jaran, alhamdulillah, engkau beri jaran dia tetingkok menyabi sekarato gampang kau nampak jaran dia. Lah, bukan semata-mata karena jaran nah, bukan. Bukan semata-mata tertarik oleh perhatian dari Seratov karena memberi jaran, tapi saya lebih jauh dari itu. Saya diberi jaran, dengan jaran ini saya bisa nyabit sewaktu-waktu kepada raja, bisa berkhidmat. Nah, ini katanya Imam Ghazali 3 derajat. Yang pertama tadi itu sama sekali siang malam lagu terusan bisa pusat caranya sete berlala isine ka asik beda kotoran situ gue mana dia kesenangannya gandrungnya itu cuma kejaran diketok. Ini menurut Islam sama sekali bukan terima kasih itu. Laisa minasyukri fi syai'. Dia sama sekali tidak boleh dimasukkan orang yang berterima kasih. Orang yang hanya tergila-gila kepada pemberiannya tanpa memperhatikan siapa yang memberi, tanpa menoleh dari siapa ini kamu terima, tanpa memperhatikan apa maksud tujuannya kuda ini, untuk saya pakai apa, tanpa itu pokok di jalan apa ben. Nah ini kalau di jalan sekarang mau apa? Nah ini orang yang begini ini masih ngocak alhamdulillah sekarang saya punya jalan. Itu alhamdulillahnya kosot di Allah. Bukan, itu bukan syukur namanya, bukan terima kasih begitu itu. Ini yang pertama. Malah di sini dikatakan man fariha bi ni'matin min haitsu innaha ladzizah wa muwafiqah li gharabih fa huwa ba'id an ma'na syukur. Barang siapa merasa gembira atas pemberian nikmat karena nikmat itu enak dan cocok dengan keinginannya, maka orang yang begitu itu jauh daripada arti syukur. Itu tidak syukur sama sekali. Ini yang pertama. Wasanya, nah, yang nomor 2 masuk syukur. Dia gembira karena melihat siapa yang memberi, yaitu melihat perhatian dari yang memberi itu. Tuh, kok kayak masuk rekenan saya ini. Nah, ini dikatakan halus salihin alladzina ya'buduna Allah wa yashkurunahu khaufan min 'iqabihi wa raja'an li thawabihi. Inilah yang kedua, orang yang merasa dia mendapat nikmat berarti mendapat perhatian. Ini ibadahnya orang soleh yang menyembah Allah dan berterima kasih kepada Allah karena takut siksaan Allah dan mengharap pahalanya Allah. Ini derajat masuk nomor 2 ini. Tapi yang tertinggi, yang betul-betul yang namanya terima kasih yang paripurna, wa inna syukur tamu fil farahit talis, yaitu yang nomor 3. Saya nomor 3 ini yang dinamakan terima kasih yang sungguh-sungguh, yaitu farahul abdi bi ni'matillahi ta'ala min haitsu innahu yaqdiru biha 'ala at-tawassul wat-taqarrub ila Allah wan-nuzul fi jiwarih wan-nazar ila wajhi 'ala ad-dawam. Fa hadha huwa ar-rutbatul 'ulya. Inilah tingkat tertinggi, kelas yang paling tinggi, yaitu orang merasa syukur karena dia dengan pemberian ini dia bisa berkhidmat kepada Allah. Engkau Ebrin Elong, dengan hidung ini saya ingin berbakti kepada Allah.
Saya diberi kekayaan. Dengan kekayaan ini, saya akan berbakti kepada Allah. Yaitu yang memberi. Pada negara yang gelap, dengan kuda ini saya akan nyabis ibalian karatoh. Nah ini yang paling tinggi. Orang yang sekaligus memanfaatkan pemberian itu untuk sesuatu yang cocok dengan maksud yang memberi. Nah ini. Umpamanya, saya memberi tikar ya kepada langgar. Maksudnya sebenarnya EGB kejam. Ini langgar, ono pengajian. Ya. Loh, nek kula nerima niku lajeng kula nggo, nggih. Nyeneng nang sing kirim niku, sing kirim tikar. Iya. Coba sekarang sampean kirim stiker ke saya. Bodoh berpenghulu, dikirim rene. Perlu nih gaya pengajian malam Senin. Lah kok tak tol? Sampean denger. Agak. Mak ada iya kira. Beri stiker supaya yang gue malam Senin. Lah kok dikaya arisan. Sudah, saya cerita tak boleh. Lah, dia menyesal. Menyesal sekali orang yang memberi begitu. Begitu juga diumpamakan Allah memberi kita hidung, mata, telinga. Karena itu di sini diterangkan. Orang tidak bisa akan mengerjakan ini. Amal sekarang. Amal. Ya, ini dari sudut sikapnya tadi. Sekarang realisasinya bagaimana? Ini min haitsul amal. Tadi 3 ya. Al-ilmu pengertiannya. Ya, bekerja apa itu? Ini juga berlaku untuk yang namanya terima kasih yang banyak-banyak itu. Sekarang nih malam tasyakur, nanti sampean sudah ngerti apa itu tasyakur. ABC-nya tasyakur bagaimana? Pengertiannya. Nah, itu tadi sudah saya terangkan tadi ya. Harus kenal 3 dulu. Siapa yang memberi, apa wujud pemberiannya, dan apa maksud latar belakangnya. Ini pengertian. Lalu nomor 2, sikap kita. Ini hal. Sikap kita menerima itu tadi, yang disyukuri itu bagaimana? Nah ini jelas terang lagi ada 3 macam. Nah, sekarang amal, prakteknya. Bagaimana saya harus menyatakan terima kasih saya. Untuk melaksanakan terima kasih itu. Untuk ini dikatakan oleh Imam Ghazali caranya ada 3. 1 bil qalbi dengan hati. 2 bil lisan dengan lidah, dengan bibir. 3 bil jawarih dengan sekujur badan. Orang kalau mau merealisir atau mempraktekkan, mau mengamalkan syukur, maka caranya ada 3. 1 dengan hati. Bagaimana hati? Yaitu dengan noto niat. Saya dengan pemberian ini, saya ingin berbuat sesuatu yang baik untuk keperluan orang banyak. Ini noto hati. Noto hati ini namanya syukur. Kalau saya diberi di toto hati ini. Aku digaiki anak tak toto aku. Anakku kita kapakno. Oh, harus saya didik, harus saya manfaatkan, harus ibadahi nang Allah, harus kepada masyarakatnya, seterusnya. Ini soal hati, noto. Nomor 2 bil lisan dengan lidah, yaitu dengan mengucapkan lah ini alhamdulillah dengan kata-kata. Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits. Lahirkan dengan ucapan. Ini yang kedua, dengan lisan. Nomor 3 dengan sekujur badan, bil jawarih. Bagaimana caranya mempraktekkan syukur dengan seluruh badan? Yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat, berbakti kepada Allah. Jangan sampai dengan nikmat itu aku melakukan pelanggaran terhadap Allah. Menjaga jangan sampai menyelewengkan.
tujuan daripada nikmat itu. Ini namanya bil jawareh dengan. Oleh karena itu, untuk praktek ini untuk menerima nikmat Allah, untuk mengerti maksudnya, untuk tahu kita itu terima kasih, maka perlu orang itu lebih dulu lagi. I'lam anna fi'ala syukri la yatimmu illa bima'rifati ma yuhibbuhu Allahu amma yakrahuhu. Ma'na syukri isti'malu ni'amihi ta'ala fi mahabbihi. Untuk bisa syukur iku ora iso nek ora ngerti dhisik apa sing didadi kesenengane Allah, sing dikersakne Allah dengan nikmat ini apa? Apa yang membuat seneng Allah dan apa yang tidak disenangi oleh Allah. Loh, kenapa kok harus tahu begitu? Iya, sebab yang dinamakan syukur itu memanfaatkan, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang menyenangkan kepada Allah, untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah. Jadi kudu kenal apa yang disenangi Allah dan apa yang tidak disenangi Allah. Itu apa artinya itu? Lah, memiliki lajeng supaya gampang Imam Ghazali lajeng nerangaken kalih. Kon bisa ngerti melakukan syukur itu harus lewat dua jalan. Pertama, bisam'i, harus mendengar ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulnya, pokok dari agama. Nah ini, orang kalau tidak mengenal agama tidak bisa dia akan melakukan syukur yang sesungguhnya, tidak bisa. Sebab dia tidak tahu persis apa maunya Allah bikin manusia di dunia ini apa. Maunya saya dikongkon berumah tangga oleh Allah ini perlunya apa? Apa kokon jadi pabrik anak? Apa ya cuma ngono lah, tidak bisa. Kita harus mengerti dulu maksudnya pangeran gawe manusia iki apa? Kok digawe pasang-pasangan? Berjodoh, gawe rumah tangga, terus membentuk kampung, masyarakat. Ini maksudnya Allah bikin begitu semua itu apa? Ono kayu-kayuan, ono iki manu, ono perlunya apa iki? Loh, ini kabeh boten saged kita niku mahami nek boten diwuruki kalih agama. Ini kesiji. Jadi harus karena itu Allah Ta'ala mengirim utusan nabi-nabi perlu nerangno niki. Itu siji. Nomor dua, dengan menggunakan rasio dan logika, menggunakan akal. Dia harus bisa mengadakan penyelidikan, riset, mempelajari, ya, semua ini kok ada bintang. Apa hubungannya bintang ini dengan manusia? Kok diberi matahari, diberi gunung, hubungannya dengan kehidupan manusia ini apa? Rembulan, laut, angin. Lah ini harus diselidiki. Nah ini bidang ilmu pengetahuan ini. Ini termasuk rangka agama juga ini. Asal tujuannya untuk mengenal apa maksudnya pangeran, apa hikmah. Nah ini, hikmah itu apa? Jadi orang harus menggunakan dua jalan supaya dia bisa bersyukur. Pertama, dia harus kenal hukum-hukum agama lebih dulu. Sesudah itu menggunakan jalan kedua, yaitu akal pikirannya untuk mengetahui apa perlunya. Umpamanya seperti di dalam Quran, anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqqaqna al-arda shaqqan fa'ambatna fiha habban wa 'inaba. Aku telah menuangkan air dari langit
merupakan hujan. Kemudian karena air itulah menjadi bumi ini gembuk, terus berlobang-lobang. Kemudian dari lobang-lobang itulah aku tumbuhkan winih dan pohon-pohonan. Nah itu suruh selidiki. Ini banyak ayat-ayat itu. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Saya menghiasi ini langit yang kelihatan ini, yang disebut langit pertama ini, bizinatinil kawakib, dengan hiasan pelak bintang-bintang. Apa itu hubungannya? Pelajarono itu. Sebab tidak ada barang yang diciptakan Allah yang abad, yang subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tuhan tidak menjadikan apapun yang sia-sia, itu tidak. Semua ada perlunya. Pas parlona apa? Sebab kita ini tidak bisa syukur kalau tidak bisa menggunakan barang menurut keperluannya. Obama lagi, sampean mulai sokok, Obama nah, sokok celeng. Tapi sampean tak ngerti apa ram, sokok celeng ini macam celeng apa? Pada apa pasti tali aki ke sokok nah, tiga sepatu pasti tali. Jadi itu kopiah digawe sepatu. Woi, ya kira pas melaku sampean. Iya, ya abad ya orang. Rojo sinting orang ini. Ya apa sampean cukup kopi air bagus-bagus bludrune digawe selop. Lah ya padha mek selop-selop itu. Kawan niku kumprung kon niku. Lah ini. Jadi dia harus tahu dulu apa gunanya. Ojo sampai maaf nih. Untuk cerita nih. Ada orang tidak ngerti. Niku loh, kakus yang dari porselen itu, tahu? Porselen di kapal. Kakus tapi bagus ya, teh sing gilap. Iya, Pak Bude Bulungna. Badori tak ngerti mereka. Perhiasan ini kayaknya. Saya yang tahu yang kenal gini kah. Ini kan om bener cerita kosong nih kah. Bareng ngono, arep umbah-umbah dah iku. Iya. Akhirnya bolongannya ini kok disumpet. Pas dikai banyu. Dianggap kaya di napa niku seng. Pas selesai ini kah. Ya Allah. Mbak, sampai ini kan apa? Ini gue kakus itu. Apa ini ke kakus? Jangan kula ini bisa saja. Nah ini jelas. Malah jadi guyon malah. Orang yang tidak tahu tujuan benda itu, sekalipun baik itu, kula nih kamu nih kocaknya mana jeding atau apa, tuh lebih coba dari ini ke jeding kula. Molan kula ngabos nih, aduh, iya mesti bisa sesah balik nyaman dah. Gula ini kan kita mengak gula, tapi gula kebeter pasti kebaik betul cecen. Saking lu gune uang umpamane umpama nun saya kula betul menghina niki macam ono kejadian niki. Kula niku nggih tahu sepisan ya. Mlebu hotel yang paling apik kula dhewe maklum kula niku wong desa nggih mboten ngerti. Jadi kula niku supaya tak elak-elak mlebu jet mboten tahu kula ndelok niku. Mari ya apa boy. Masuk ke jeding dak lo celok. Dak remeh ni kalau mandi ini ya. Ada kakus, ada lo celokan, ada kenengna. Aing bagaimana ini? Supaya tak tahu dus tenci. Jadi kula nyolok kelu kula minta bala kacungan ni kah? Tukang pelayannya hotel itu, Pak. Ini Pak, maaf saya tanya. Ini apa ini? Lah tanya tuh setengah jinawon. Lah ini, lah kalau saya umpama mau mandi bagaimana? Oh ini Pak, ini ya. Ini yang keran ini air panas ini. Kalau ini air dingin. Dicoba. Oh iya terima kasih seneke gula. Nah, ini kalau sudah airnya ini sompet Pak. Nah ini sompetnya sini. Ya.
Lah ini kalau saya maaf Pak, saya kalau mau ke WC itu, ini WC-nya ada telok ini mana ini kalau mun cewek niku ngoten nggih. Kula takon niku, sering gak pernah apa nih, ada lo jelok, ada jedingan tak ada. Cuma ngeten ana tutupe pun, buka wiku lah. Mas ya napa? Mas dituki. Oh niki nggih sampean nek pun dodok, lah niki becek nika. Becek oku keluar wow. Aya nika. Kecuali lah ini kata usah ala lo jelok. Puan berdua cek ni cuma nyemprot. Ya Allah. Golang ki nyemprot tadi ke tepat di sini ke kebulungan ni kan. Betul apa sampai dia terkau mau pecek ni kan. Kau satanang pun resek pun. Ini ke alat-alat modern ini. Ini kalau kita tidak mengerti, enci. Pas kita pasang tanda ngaji, tak tanya ke kiai, mau nak cara agama lengki. Pada nuasa hotel gini, pada rumah sini koreng ni. Padahal itu ada lagi yang lucu itu. Itu kalau sudah ditutup, jeret, mereka mau dari dalam bisa buka, tapi mau dari luar tak bisa buka. Dalam begini dicoba. Mau gula tangan cigalu ni kau, pelangan gula. Akhirnya mungkin saya keliru kape malahan. Malah saya punten pas dongkrak di tete napa akhirnya merosak akhirnya. Nah inilah bagaimana saya harus bersyukur terhadap nikmat itu. Kalau saya sendiri tidak ngerti bagaimana menggunakan benda itu. Menggunakan saja tidak tahu bagaimana mau syukur. Tapi apa deh iri ya? Nggak mic nih kak. Sampai diberi mic orang. Tapi apa ini? Itu beri topian bisa. Ini kasih. Tapi apa ya? Coba pola mencobian. Oh pola mencobian cenderung pola ini kak. Walhasil tidak ada harganya ini kalau sampai tidak tahu apa. Tapi kalau sudah tahu sampean. Oh begini, aduh ini jadi saya mau ngaji itu tahu saring jerengan nih kayak begini lah ini baru saya berterima kasih karena mempunyai mic ini, iya tak? Mau sampai ini beri mic tak ngerti apa ring, kocak bohong benih sedikit, apa nih galanya kan? Nah, untuk ini maka orang diperlukan satu. Belajar agama biar dia tahu apa maksud tujuannya agama memberi. Tuhan Allah memberi ini contohnya ya. Seperti mamanya kuping. Ayo, kon dikai moto, apa maksudnya? Nah, ini kena betul ngaji, betul ngerti loh. Nah, temeriku lajeng dipun terangaken. Nah, kuping apa? Oh, ini mata ini paron apa? Mangar gilingaran, gitu maksudnya. Saya dikasih mata oleh Tuhan untuk melihat. Jadi saya mau parlongorno. Mangorno, mak ngincengan loh. Aku di moto. Salah sing wae moto lah coba. Nanda ilok ngeten iki jeneng. Kenapa saya diberi mata? Karena itu saya lihat-lihat. Nah, memperlongorno. Lah, ini orang tidak ngerti tujuannya mata. Tuhan memberi mata kamu itu untuk apa? Telinga. Ini perlu ini ngurungokne. Nah, wong ngomong-ngomongan, ngurungokne rahasia-rahasia itu. Oh iya. Pailah-bela aki kare. Kon kok gane ngurungok-ngurungokne gunung mana? Lho, nggih kok enggak ngurungokno. Lah, ini kita tandane tidak ngerti. Apa maksudnya Tuhan memberi kuping pada dia itu? Juga lesat. Aca-aca taron-taron misu-misu mbak encolon mbak apa colong kok iya pertama tayator mbak Jering codok nyaman tandi tolang ya sekarang baraja coba ya apa mau tandi colok tak kira cacangari aja le tapi aktor sekarang nyenengaki koreng mbak nyenengaki tak nyenengaki apa caneng kok itu terserah saya mbak anu ngecepek mbak apa tak ngecepek ya tadi colok kok ya salah lah pengiran mau beri colok kok lah coba
Kan ndak ilok wong ngoten niku. Saya diberi anggota kelamin. Nah ini, maaf ini, pejumbar, merusak gadis-gadis, merusak istrinya orang, apa. Loh, saya diberi seks. Saya punya seks, saya punya kelamin. Memang untuk saya pakai. Mau apa? Lah, turuti semua itu. Lah, tapi kamu belum kawin. Kawin itu kan bikinan penghulu. Pokok secara biologis, ini orang modern sekarang. Secara biologis, orang itu harus memenuhkan syahwat. Ingin, malah onten nih, nun sewu. Sebagian dari pelajar, mahasiswa, dari guru, tapi gurunya itu terang tidak punya agama itu. Dia itu kasih nasihat begini, kalau kamu ingin maju di dalam kelas, ingin lulus dalam ujian, itu kalau kamu peteng, ikut jajano dhisik. Coba. Sebab itu datangnya dari seks. Seks, hawa nafsu yang tertahan, ini pengaruhnya kepada otak. Urat saraf tegang, ini menjadi begini. Karena itu, ini betul-betul bukan guyon saya ini. Ini rahasia umum ini. Kalau sudah di fakultas-fakultas, tapi maaf ini bukan ngeritik fakultas-fakultas yang tidak beragama ini, yang tidak ngerti agama. Memang diperintah oleh dosennya itu, oleh gurunya itu. Sehingga jangan dhisik supaya encer. Kalau itu sudah ketegangan itu sudah disalurkan, biar pas jurnosan. Ini kecobaan. Jadi dia tidak mengerti untuk apa. Dia menepang loh. Ini secara biologis memang ini harus dituruti. Kalau ini ditahan, pada saatnya sudah keluar, berbahaya kepada urat saraf. Orang bisa menerima ketegangan urat saraf, gangguan urat saraf, macam-macam bondane kita. Ini kamu pas coban mikir cara pikiran tak neku agama. Mulane kamu terangki, pertama kamu harus ngaji, belajar kepada Allah lewat Rasul-Rasulnya. Apa maksudnya Tuhan membuat ini, termasuk anggota-anggota badan saya ini. Nah, pun ini caranya kita itu untuk mengetahui bagaimana caranya bersyukur. Maka kita harus mengenal dulu apa maksud tujuan Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang berupa macam-macam di dunia ini, termasuk badan kita dan termasuk anggota-anggota kita. Pun niki pengaosan kalau menika cekap semanten. Ya, mugi-mugi kemawon niki keterangan saged dipun sempurnaaken malih. Sebab niki pun 3 sampun kula terangaken. Asyukru min haitsul ilmu, asyukru min haitsul hal, asyukru min haitsul amal. Wal amal praktek itu dengan 3, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan dengan seluruh sekujur badan. Nah, ini tidak saya ulangi lagi. Barang siapa faman fahima hikmatallahi, ini pungkasane, faman fahima hikmatallahi ta'ala fi jami'i anwa'il mawjudat qadara 'ala al-qiyami bi wadhifati syukur. Siapa orang faham de hikmahnya Allah membikin segala macam barang sing wujud iki. Kalau dia sudah ngerti hikmahnya, apa fungsinya, apa gunanya benda-benda yang bertebaran di dunia ini, qadara 'alal qiyam, barulah dia mampu akan melakukan biwazifati syukur. Dengan syukur baru dia bisa akan melakukan dan mempraktekkan syukur. Karena syukur itu yaitu memanfaatkan sesuatu nikmat sesuai dengan yang
memberikan sesuai dengan maksud tujuan daripada yang memberikan nikmat itu. Kalau kita diberi oleh Allah benda ini, kita harus mengerti apa maksud benda ini dan apa maksudnya Allah memberikan benda ini kepada kita. Nah, inilah akhir daripada uraian tentang syukur malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ijazah malam mangken kenapa ampun berdaftar lah? Hah? Nah? Beda berempah. Sinten sing hah? Lah niki rupane malam ini kenapa nggih? Oh, nggih niki jalur estri nggih. Niki perlu kula aturaken dhateng panjenengan ya. Jumlahnya zikrul ghafilin ani pempengiling kanca Mojokerto ini kak nggawe cap nggih kula wau nerima undangan Jam'iyah Zikrul Ghafilin Mojokerto jarene niki mboten sabenipun kula elingno jangan disebut jam'iyah tapi jamaah ya wae nggih stempel niku. Jangan disebut jam'iyah, sebab nek jam'iyah niku kumpulan. Perkumpulan, dadi engko pajarane kumpulan-kumpulan koyo niko, narik yuran-yuran napa niko. Tapi ini disebut jamaah. Minnya panjang, jamaah. Jadi jamaah koyo jamaah sembahyang niku nggih. Jangan dia, saya anggota jam'iyah Zikrul Ghafilin, jangan. Ini bukan kumpulan ini ya. Tapi jamaah zikrul ghafilin gitu. Ini jamaah zikrul ghafilin sampai malam ini ada 7.715. Nah ini mau ditambah sekarang ini 60 nggih. 60 nggih. Niki saya dari Gang Paneli nggih. Nggih. Lain-lain ada. Ada ya, wah ini ya banyak ini. Baiklah. Bolanya on, nggih. Oh Jalan Melati nggih. Anu kertasnya mau sampai cepatkan begitu. Coba daftarnya. Sing kereng wudu monggo wudu nggih. Sing kesel monggo ngulet-ngulet nggih. Sing kesel duduk berdiri boleh ngatek ngulet-ngulet lugu maneh ngoten nggih.